Kalian nggak baca, desa ini, jalur ini itu udah banyak cerita loh. Cerita yang benar-benar harus kalian tahu. Dulu banyak orang naik sini, tapi sering kejadian hal-hal yang aneh. Belum lagi orang hilang di sini. Kalian masih berani untuk naik jalur di desa ini? Ono kidung kidung tipe mongso lalakone padha kalangan sungo tipe mongso kang padha waspada merga urip namung setilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, Sugeng Rahayu semuanya. Semoga yang di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kembali lagi di channel Aksara Karsa bersama saya Bara Balakarsa. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya, baru upload lagi selang 1 bulan karena kemarin saya tuh cukup sibuk. Sibuk apa sih Mas gitu kan, pasti ada yang nanya gitu kan. Entah itu di DM atau di eh, DM Twitter, DM Instagram dan platform lain. Kemarin tuh saya lagi ada penelusuran sama wawancara perihal cerita pohon blimbing. Kalau yang ngikutin di Twitter sama beberapa apa ya platform lain, itu pasti udah nggak asing lah sama cerita pohon blimbing gitu kan. Tapi mohon maaf, kita nggak bahas itu. Kali ini kita nggak bahas itu. Karena kemarin ada yang DM nih di Twitter dan juga di Instagram. DM apa? DM tentang kapan sih Mas cerita lagi tentang pendakian gitu loh. Yang seru-seru gitu loh. Cerita mistis pendakian gitu. Jangan cerita yang di kota-kota Mas, bosen gitu. Oke. Kali ini saya ada narasumber dan itu nggak jauh dari lingkup saya juga. Karena ini rekan saya juga, rekan sependakian, sahabat saya, dan udah dari lama sih kita nanjak bareng gitu loh. Kali ini orangnya bakal cerita, disampaikan saya sih, bukan orangnya langsung gitu loh. Tapi mohon maaf juga sekali lagi dalam cerita ini jangan sampai ada yang ditiru, karena ini adalah pendakian di jalur legal. Gunungnya mana? Gunungnya Arjuno, itu di Jawa Timur ya. Nah, tanpa berpanjang-panjang dan berbasa-basi, nanti takutnya nanti malah kepanjangan ya. Kita langsung aja ke ceritanya. Cerita ini bersumber dari teman ya, teman, dan itu nggak asing bagi kita semua, namanya Tole. Bagi yang pernah membaca cerita Sulaki Merbabu, Tole ya inilah pelakunya, inilah orangnya yang membagikan kisah pada saya. Nah, di hari itu Tole mendapat sebuah mimpi di mana dia naik di jalur yang emang bukan jalur resmi. Jalurnya tuh jalur P, desa P. Jalur pendakian yang emang jalur terlarang di Gunung Arjuno. Nah, sore itu si Tole ini nongkrong nih di suatu warung dan dia manggil salah satu temennya yang bernama Dimas. Dia tanyalah sama si Dimas, Dim, aku dapat mimpi nih. Terus si Dimas tanya, mimpinya apa le? Aku penasaran sih, karena mimpi kamu itu pasti aneh-aneh serius. Nah, di situ Tole menjelaskan, aku kemarin mimpinya itu aku naik Arjuno di jalur P. Hah? Jalur P?
Bukannya itu jalur ilegal ya? Tanya si Dimas. Bener, itu jalur legal sih. Dan aku belum pernah loh naik jalur itu. Kok dapet mimpi kayak gini ya? Terus si Dimas agak mikir nih. Si Dimas nyeletuk. Nah, apakah itu ada mbok rondo di situ leh? Si Dimas langsung tanya kayak gitu kan. Enggak ada mbok rondo di situ. Jawab tuh leh. Habis itu awalnya tuh Dimas ragu nih. Ragu karena itu memang jalur yang banyak sekali rumor-rumor beredar bahwa jalur itu benar-benar jalur angker. Jalur yang banyak sekali kisah bahwa jalur itu nggak layak lah buat jadi apa sih tujuan naik gunung di Arjuna. Jalur yang nggak semestinya buat dilewatin sama orang. Tapi Role bener kekeh. Enggak, pokoknya kamu mau ikut apa enggak? Aku cuma ngabarin nih. Kalau kamu nggak ikut, aku naik sendiri ke sana. Yakin mau solo lagi? Gila kamu. Kemarin itu aja kamu solo hiking mau mati itu. Kamu malah mau solo hiking lagi. Si Tole agak mikir. Iya bener sih ucapan kamu. Tiap aku solo hiking memang ada kejadian aneh. Tapi kali ini aku pengen bener-bener naik Arjuna karena aku mau buktiin. Sebenarnya tuh apa sih? Ini karena apa? Aku pengen tahu jawabannya. Karena emang bener-bener kekeh dan emang kepala batu Tole. Akhirnya si Dimas cuma ya udah daripada kamu solo hiking dan aku khawatir, aku temenin kamu. Paginya si Tole sama si Dimas mereka naik motor nih menuju ke yang katanya desa P ini. Mereka jalan dari Malang kan. Mereka dari Malang menuju ke desa P ini. Lama mereka naik motor sampai yang awalnya itu benar-benar jalannya tuh aspal berubah jadi jalan terjal. Jalan yang emang batu yang cuma ditata-tata dan itu nggak rapi sama sekali. Terjal banget jalannya. Naik apalagi. Mereka lewatin itu sampai mereka itu ada seorang katakanlah cari rumput ya, orang cari rumput yang masih mau jalan gitu. Mereka berhenti tapi motor masih nyala. Mereka tanya sama si bapaknya ini, orang yang cari rumput. Mohon maaf Pak, di sini yang tempat buat daftar pendakian desa ini mana ya Pak? Agak mikir nih bapaknya awalnya. Hah? Tempat buat naik pendakian yang jalur sini, desa ini gitu kan. Mana ya? Terus bapaknya tiba-tiba keinget nih. Oh, kalian bisa ke tempatnya Bapak Marno. Hah? Bapak Marno? Mereka berdua agak terkejut. Bapak Marno siapa? Mereka kenal gitu. Hah? Pokoknya Bapak Marno itu sering banget naik turun gunung ini. Barangkali di sana emang kalian bisa izin buat naik lewat desa ini gitu kan. Akhirnya dikasihlah ini ancer-ancer atau petunjuk arah. Masnya berdua nanti jenengan atau kalian itu lurus saja, habis itu ada tikungan ke kiri. Nanti tanya di situ sama entah siapa orang di situ, tanya aja Mas. Pasti diantar sampai rumahnya Pak Mar. Pokoknya pesan saya, pokoknya nanti kalian lurus aja, belok ke kiri. Kalau ada orang, tanya aja di situ, pasti kan diantar. Habis itu udahlah, percakapan mereka bertiga, udahlah gitu kan. Jalanlah si Tole sama Dimas ini buat naik lagi, naik motor kan, buat lanjutin perjalanan ke rumahnya yang katanya Bapak Marno ini. Bener, mereka lurus, habis itu kan belok kan, kiri. Mereka ingat, lurus belok kiri, siapapun orang kita harus tanya. Mereka berhenti karena emang bener-bener ada orang, bapak-bapak yang udah sepuh lah, udah tua, mungkin kisaran umur 70-an ya, 60 atau 70 gitu kan.
Motor mereka masih nyala, mereka masih nangkring di motor. Mereka tanya, "Pak, ngapunten Pak, rumahnya Bapak Marno mana ya?" Ini Mas, kayak gitu kan. Si Tole juga sama. "Iya Pak, mana Pak rumahnya Bapak Marno Pak?" Gitu kan. Tapi bapaknya cuma diem aja, nggak jawab apa-apa. Bahkan kayak cuma ngelirik, habis itu balik lagi ngelanjutin aktivitasnya yang itu nyapu-nyapu di depan rumah gitu kan. Terus Tole inisiatif, "Dim, kita turun dulu dari motornya kita matiin dulu." Iya juga ya, bener ya, kayaknya nggak sopan deh kita nanya kayak gini, masih di atas motornya nyala gitu kan. Mereka matiin motor, mereka turun, baru tanya, "Pak, ngapunten Pak, kami mau tanya nih, rumahnya Bapak Marno di mana?" Nah, bapaknya yang awalnya itu cuek, cuma ngelirik, habis itu ngelanjutin aktivitasnya lagi, bapak itu langsung balik badan, jawab, "Oh, Bapak Marno, itu Mas, saya tahu. Mau saya antar?" Aneh. Anehnya apa? Bener ucapan yang pencari rumput tadi. Disuruh lurus, belok kiri, kalau tanya pasti diantar. Bener. Kejadian. Ketika tanya sama bapak yang sepuh ini, langsung mau ada tawaran diantar. Terus si Tole agak merasa bersalah nih kan, karena tadi nggak sopan tanyanya. "Pak, sebelumnya saya mohon maaf ya Pak, tadi tanya nggak sopan, saya masih di atas motor dan motor masih nyala, tapi saya tanya gitu kan." Terus bapaknya jawab, "Ah, nggak apa-apa Mas, namanya juga anak muda kan, besok-besok jangan kayak gitu ya, itu termasuk nggak sopan. Kalau mau tanya kalian turun motor dulu, motornya dimatiin, habis itu tanya, baiknya kayak gitu." "Iya Pak, kami salah, mohon maaf," gitu kan. Singkat cerita, diantarlah sama bapak ini, bapaknya ambil motor, habis itu mereka ngikutin nih dari belakang. Treng teng 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 gitulah. Tapi mereka motornya bukan air king ya, motornya biasa trail semua gitu kan. Ikutin bapak ini jalannya terjal, naik turun, berbatu gitu kan. Sampai pada daerah yang memang udah vegetasinya itu bener-bener rapet, tapi ada satu rumah yang itu rumahnya nggak terlalu besar. Dan rata-rata rumahnya itu terbuat dari kayu. Sampai diantar itu benar-benar sampai halaman. Terus bapaknya sebelum pergi, bapaknya bilang, bapak yang sebut tadi, yang nganter itu bilang, "Mas, pesan saya Mas, kalau kalian ngetuk 3 kali gak ada jawaban, berarti kalian gak diizinkan buat naik gunung ini, lewat sini." Itu pesan bapaknya ya. Habis itu gak ada lagi obrolan, bapak itu langsung pamit pergi. Si Tole langsung matiin mesin, turun sama Dimas, jalanlah mereka menuju ke depan rumah Bapak Marno, yang katanya Bapak Marno ini. Ketuklah mereka, tok tok tok, "Assalamualaikum, Bronwun," gitu ya. Tole mengucap salam, nggak ada jawab. Tok tok tok, "Assalamualaikum, Bronwun," nggak ada jawaban lagi. Sampai yang ketiga kali mereka salam, mereka ngucap kulonwun, nggak ada jawaban. Sempat berpikir, kata bapaknya tadi, kalau kita 3 kali ngetuk nggak ada jawaban, kita nggak diizinin. Dimas nyeletuk juga, "Iya leh, kayaknya kita nggak diizinin deh naik ke sini." Sempat ada niatan mereka mau naik tanpa izin. Tapi Tole mikir, aduh, kalau aku naik nggak izin sama warga setempat, sama aja aku orang ilegal yang naik di jalur legal. Karena apa? Gunungnya udah jalur legal, mereka nggak izin sama warga desa, ya mereka orang ilegal. Orang ilegal yang naik di jalur ilegal. Itulah. Tole mikir kayak gitu. Habis itu ngajak lah Dimas, Dim, kayaknya emang nggak diizinin, mungkin lain waktu aja sih, harus hari ini."
Mereka naik motor, nyalain motor, mau pergi. Tapi ketika mau digas, ada suara pintu terbuka. Krek. Ada bapak-bapak yang itu nggak terlalu sepuh ternyata. Itu mungkin masih belum terlalu tua, usia 40 tahunan. Bapaknya gede, wajahnya sangar gitu kan. Matanya melotot gitu kan. Terus bapaknya bilang sama tanya, "Kalian ngapain di sini? Ada niat apa ke sini?" gitu kan. "Kalian siapa?" gitu kan. Tanya bapak itu. Nah, si Tole yang sama Dimas itu masih di atas motor dan cuma nengok, jawab, "Kami dari Malang, Pak. Kami mau naik Gunung Arjuno lewat desa ini, jalur ini." Bapaknya cuma diem, masih tangannya masih kayak gini. Aduh, si Tole kan mikir, aduh, kok nggak dijawab ya? Kok nggak ada omongan lagi dari bapaknya? Si Dimas nepuk, kita itu masih di atas motor. Motornya masih nyala, nggak sopan. Kayak kata bapak yang nganter kita. Ya udah, kita itu dulu parkir motor dulu, matiin mesin, kita jalan ke bapaknya. Dimas bilang kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah, mereka matiin motor, mereka parkir motor, mereka cium tangan sama bapaknya, baru bapaknya nurunin tangan. Nah, ya gitu jadi anak muda, sopan. Turun motor dulu, baru tanya. Nggak ujuk-ujuk jawab pertanyaan kayak gitu, nggak sopan sama sekali. Tole yang merasa bersalah langsung bilang lagi, "Ngapunten Pak, mohon maaf Pak, saya kelepasan karena emang saya kira nggak ada orang, terus saya jawabnya juga ngasal gitu kan." Akhirnya, walah ya udah, nggak apa-apa, Bapak maafin. Yuk monggo, kalian itu dulu masuk rumah. Nanti kalian nyantai di sini dulu, saya bikin minuman. Nggak elok loh, kalau saya punya tamu masa nggak saya kasih minuman. Kamu kan bagi saya raja. Itu disuruhlah duduk. Masuk, mereka duduk, dan itu suatu ruangan ya, ruang tamu yang memang rata-rata tempat duduknya itu kayu semua, nggak ada kayak busanya tuh nggak ada, bener-bener kayu yang masih harumnya tuh kayu jati yang enak gitu lah. Tapi saya nggak tahu itu ada ruangan yang enak kayak gitu loh, kata Tole seperti itu. Habis itu kalian duduk di sini, saya bikin minum dulu. Nanti kita baru ngobrol lagi, kita baru berbincang lagi, gitu kan. Kata bapaknya kayak gitu. Habis itu bapaknya pamit buat ke belakang bikin minum. Ada suara klunting ya. Itu emang suara bapaknya lagi bikin minum kan. Selang berapa menit bapaknya datang lagi bawa 3 minuman. Satu cangkir lurik buat bapaknya dan 2 lagi tuh kayak gelas kaca biasa dengan tutupnya. Diletakin ke arah Tole sama Dimas, satunya bapaknya. Itu teh kepiur. Tole agak bingung nih, wah jarang nih dia itu ke gunung dikasih teh kepiur. Teh yang bener-bener itu yang gak disaring, teh yang cuma dikepiurin aja, yang cuma ditaburin aja itu kan, kasih gula. Terus bapaknya duduk, nyeruput teh pertama, sup gitu kan. Baru bapaknya tanya, "Ini masnya siapa? Ada niatan apa ke sini?" Tanyalah bapaknya itu. "Mohon maaf Pak, saya Tole dan ini teman saya Dimas. Kami di sini mau minta izin buat naik Arjuno via desa ini." Awalnya bapaknya mikir, lah dalah, gitu kan. Bapaknya gini, "Kalian nggak baca desa ini, jalur ini itu udah banyak cerita loh. Cerita yang benar-benar harus kalian tahu. Dulu
banyak orang naik sini. Tapi sering kejadian hal-hal yang aneh. Belum lagi orang hilang di sini. Kalian masih berani untuk naik jalur di desa ini? Habis itu si Tole awalnya ragu sih. Cuma Tole langsung bilang, sebelumnya mohon maaf Pak, mungkin kami lancang ya, mau izin naik ini, naik Arjuna via desa ini, desa Ape. Tapi emang saya ada niatan naik ini bukan semata-mata buat naik Pak. Saya cuma mau tahu jawaban apa sih, kenapa saya disuruh naik desa. Kenapa saya harus naik lewat ini. Saya butuh jawaban Pak di situ gitu. Habis itu bapaknya cuma manggut-manggut. Oke, saya mengerti. Tapi kalian harus tahu, sudah puluhan tahun nggak ada yang berani naik jalur ini. Ya karena cerita-cerita tadi, banyak hal-hal aneh di atas sana. Dan saya pun nggak jamin kalian selamat atau enggak ketika kalian naik via desa ini. Dimas awalnya ragu juga kan. Le, yakin Le mau lewat ini? Bapaknya udah peringatin banyak loh. Kalau kamu nekat, orang bapaknya bilang aja dia nggak jamin keselamatan kita. Oleh cuma bisik sama jadi cuma berbisik sama si Dimas. Alah kamu diem aja atau Dim. Kalau aku nanti nggak naik di sini, aku penasaran seumur hidup aku. Pokoknya kayak biasalah, kita nggak perlu jamin keselamatan kita, yang penting kita naik dulu aja. Keselamatan itu kan adanya cuma di Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kita pokoknya husnuzon aja lah, kita naik di sini kita selamat gitu kan. Nah, si Tole bisik kayak gitu sama si Dimas. Pak, pokoknya kita minta izin ya Pak, kita mau naik sini. Gak apa-apa kan Pak? Soalnya saya udah niat banget nih mau naik sini. Saya butuh jawaban lah dari segala hal yang emang itu saya butuh Pak. Habis itu bapaknya emang nggak bisa ya, nggak bisa nolak karena Tole ini begitu kekeh gitu, kepala batu keras kepala gitu kan. Akhirnya bapaknya bilang, ya udah, kalau nanti isi buku tamu ini cantumin nama kalian, alamat kalian, baru nanti saya ajukan beberapa syarat dan beberapa hal yang nggak boleh kalian langgar. Si Tole cuma ngangguk sama si Dimas. Dikasihlah satu buku tamu yang itu udah lama banget, bener-bener udah kuning gitu loh. Karena kertas yang masih katakanlah beberapa tahun itu masih ada putih-putih, itu bener-bener kuning. Kertas lama, puluhan tahun. Waduh, gitu kan. Soalnya agak bingung di situ. Waduh, ini bener-bener jujur nih bapaknya, bener-bener nggak ada orang yang naik ini dalam kurun puluhan tahun gitu kan. Mereka tulis nama mereka, Tole, alamat Malang, Dimas, alamat Malang. Habis itu setelah mereka ngisi dan dikasih bapaknya baca, tanggal lahir kalian unik juga ya. Sambil ketawa bapaknya bilang katanya tanggal lahir mereka unik. Waduh, ini agak bertanya-tanya juga nih si Tole. Oh bapaknya sampai bilang tanggal lahir mereka unik gitu. Habis itu dikasihlah beberapa syarat sama bapaknya. Syarat pertama, kalau ada burung dan itu burungnya itu merpati putih, kalian jangan sekali-kali buat deketin, kasih makan, jangan pernah lewat aja. Kedua, jangan pernah bunuh apapun yang ada di atas sana, meskipun itu cuma satu semut. Ketiga, ini yang paling penting. Jika kalian melihat pepohonan yang aneh
berjajar seperti gerbang. Dan juga ada batu runcing di tengahnya. Jangan pernah lewat di sana. Kalian lewat jalur sampingnya yang nggak ada tanda-tanda itu. Itu pesan saya, syarat saya. Jika kalian langgar, itu resiko kalian sendiri. Saya nggak jamin keselamatan kalian kalau kalian melanggar jika syarat itu. Habis itu, udahlah obrolan dari Bapak Marno ini sama Tole sama si Dimas. Mereka cium tangan Bapak Marno, mereka izin sebelum naik Bapak Marno memimpin doa biar keselamatan si Tole sama si Dimas ini terjamin gitulah. Akhirnya mereka mulai untuk mendaki di Gunung Arjuno via Dusunpe. Mereka naik setapak demi setapak mereka naik. Gak ada plang sama sekali, emang itu jalur legal ya, gak ada plang sama sekali. Cuma dari arahan dari Bapak Marno ada tanda-tanda itu pencari rumput bahwa di sini nanti katakanlah udah shelter kan bisa rehat di sini gitu kan. Sampailah di shelter pertama yang ada tanda itu benang yang diikat, benang putih diikat gitu kan di salah satu pohon yang besar. Mereka rehat di situ, mereka lihat, itu ada burung. Apa Dim? Itu burung merpati putih. Iya ya. Tapi ingat kata Pak Marno, kalau ada merpati putih yang kita lihat, kita nggak boleh ngapa-ngapain. Pokoknya cukup dilihat aja. Itu tanda bahwa kita emang disambut. Kita nggak boleh ganggu burung itu. Oke, ya udah deh. Kita lanjut ya. Kita jangan itu pokoknya lihat burung itu lama-lama kata Pak Marno. Ya, kita lanjutlah mereka. Sampai ketika mereka lanjut, ada itu semut banyak banget. Serius, itu semut banyak banget. Itu ngalangin jalur mereka. Ada pesan syarat kedua, kalau emang ada hewan apapun, jangan pernah bunuh hewan apapun meskipun itu hanya satu semut. Mereka dengan hati-hati ngelewatin semut itu tanpa melukai sedikitpun semut itu. Mereka lanjut sampai nggak terlalu lama, mereka dikejutkan sama satu hal yang itu nggak nalar sama sekali. Di jalur mereka itu ada wujud yang memang serem. Bagi kebanyakan orang itu serem. Wujud dengan kain kafan yang menghitam, dengan kucir di atasnya, mukanya berborok dan juga bernanah, hitam kebakar mukanya, matanya melotot hampir copot. Itu menghalangi jalan mereka. Awalnya Tole ragu. Dim, ini gimana Dim? Jalan kita udah dihalangin sama makhluk ini. Gimana kita mau lanjut? Si Dimas cuma gini, tenang Le, aku punya cara biar dia nggak berani lagi ganggu kita. Si Dimas langsung berlari tuh, lari sekencang-kencang ke depan, dipukul wujud itu, kemudian tendang sambil bilang, jancuk mati kon. Dia bilang, wah jancuk mati kamu gitu kan. Si Tole cuma ngampet takut, orang gila gitu kan. Ada ya orang kayak gini ya, ada wujud kayak gitu mah disamperin, dibogem, habis itu langsung ditendang ke jurang. Gila. Si Dimas langsung meringis, gimana Le? Masalah udah terselesaikan kan? Hihihihi gitu kan sambil dia ketawa. Masalah selesai kundulmu. Aku yang takutan jantungan. Untung kamu gak diludahin, borokmu kamu gitu kan. Itu Le bilang gitu. Gak apa-apa lah. Yang penting masalah udah selesai. Gak ada penghalang lagi. Kita lanjut lagi. Mereka lanjutlah lagi. Sampai mereka jalan beberapa jam. Udah mulai masih terang. Cuma agak redup nih.
mungkin udah sore ya, sampai ada mereka agak kelupaan nih tanda-tanda apa, syarat ketiga yang mereka lupain. Mereka cuma lihat, wah itu ada pohon yang aneh, pohon aneh. Nah, itu ada batu runcing. Oh, kata Bapak Marno, kayaknya kalau ada tanda-tanda itu kita bisa lewat situ. Masa itu sih? Enggak ah, kamu ngaco gitu kan. Kayaknya berlawanan deh, enggak kayak gitu tadi Bapak Marno bilang. Ah, kamu pelupa, kamu pikun. Kan udah berkali-kali kamu itu lupa sama jalur. Dikasih orang info aja kamu bisa lupa gitu kan. Aku jadi ragu nih. Si Tole jadi ragu. Apakah yang dia ingat itu benar-benar kayak gitu gitu. Karena setahu dia, kalau ada pohon aneh, batu runcing, dia nggak boleh lewat di situ. Ambil jalur yang sebelahnya. Tapi Dimas bilangnya, kita lewat jalur situ aja, seingatku, jalur itu yang harus kita lewatin. Jadi, ini Tole agak bingung nih. Dimas bilang kayak gitu. Yang awalnya Tole ragu, ini ada pohon aneh gitu loh. Sama di tengahnya itu ada batu runcing. Kayaknya dia mikir nih, wah kayaknya kita nggak boleh lewat jalur ini. Tapi Dimas enggak kamu salah, kamu itu pikun. Orang kamu jalur dikasih tahu aja kamu lupa, apalagi ucapan orang kamu lupa juga gitu kan. Terus agak ragu di sini, Dimas jalan duluan nih, lewatin jalur yang pohon aneh yang itu berjajar rapi banget, sama tengahnya itu batu runcing. Kemudian si Tole ngikutin nih Dimas jalan. Tapi ketika udah lewat di jalur itu, jalur di mana pohon yang aneh berjajar dan tengahnya itu pohon batu runcing, dia kan melewatin sebuah pembatas yang awalnya terang, masih sore tapi kelihatan terang, tapi itu udah gelap gulita, gak ada pencahayaan sama sekali. Tole langsung buka tas, dia ambil headlamp, langsung nyalain headlamp. Dia kaget karena yang dia sorot pertama kali itu mukanya Dimas gitu. Saya ketawa di situ pas dengar cerita mereka. Nah, si Tole ini kaget kan, Dimas, kamu ngapain sih, nyorot-nyorot mukaku, silau tau kan. Habis itu udah, Dim, kamu ambil headlamp kamu, ayo kita jalan lagi. Tapi kok aneh ya, yang tadi terang kok udah gelap. Biasa aja, namanya juga gunung, mungkin ini mendung ya, tapi kok mendung gak ada awannya, ini benar-benar gelap loh, Dim. Udahlah, itu cuma perasaan kamu aja, kita jalanlah si Tole sama Dimas ini pakai headlamp, tek gitu kan. Baru berapa langkah Dimas ini udah nggak kuat, dia langsung duduk gitu loh, karena emang ngerasa bahwa Dimas nggak ngikutin langkahnya. Si Tole langsung balik badan, Dim, ayo lanjut, kenapa kamu mah duduk di situ, nanti kita mah kemalaman, kita nggak sampai nanti kita gitu kan. Si Tole bilang kayak gitu kan. Dimas bilang malah, aduh aku capek banget kamu duluan aja deh, serius, nanti paling aku susul kamu deh. Karena emang udah kesel dia nungguin Dimas lama banget, nggak lanjut kan. Serah kamu deh, urusan kamu lah, terserah kamu gitu. Mau lanjut bodo amat lah, kamu mau ikut lanjut apa enggak. Kalau emang udah nggak niat naik nemenin aku, turun aja sana gitu. Saking kesalnya si Tole kan, dia jalan sendiri habis itu. Tapi lama dia jalan, kok si Dimas nggak nyusul. Dia nungguin lama sampai dia rebahan lah bentar. Pas rebahan dia nggak sadar, tiba-tiba dia udah tidur gitu kan, ketiduran lah. Nah pas dia bangun,
Dia kepikiran nih, aduh, kok aku tiduran sih? Dia nengok ke belakang, Dimas kok belum nyusul, belum sampai-sampai gitu kan. Dia agak khawatir nih. Tapi ketika dia mau jalan ke belakang, dia balik lagi ke tempat itu, dia balik lagi ke tempat itu. Aduh, kok ini aneh ya, aku balik kok malah cuma balik-balik aja ke tempat ini aja. Karena ditandain ada bekas sepatu dia yang tadi tiduran di situ kan. Habis itu ya udah, dia udah nggak bisa mikir apa-apa. Dia langsung udah, kayaknya aku nggak bisa ke belakang lagi, masih Dimas di belakang apa enggak. Aku lanjut aja ke depan lah. Boleh lanjut ke depan. Lanjutin perjalanan, setapak demi setapak. Dia lewatin, naik turun gitu kan. Sampai dia kaget ketika dia turun itu jalan yang curam banget. Dia lihat hal yang aneh. Ada bangunan yang belakangnya besar, tapi depannya ada bangunan yang lebih kecil gitu. Kayak sebuah penginapan gitu loh. Tapi Tole agak berlogika nih. Dia mencoba berpikir dengan logikanya. Kok ada bangunan di tengah hutan kayak gini? Nah, Tole ini penasaran gitu loh. Kok ada bangunan gitu kan? Bangunan yang gede banget. Dan anehnya depan itu ada bangunan yang lebih kecil daripada bangunan yang besar itu. Seperti sebuah penginapan. Akhirnya Tole turun karena jalannya agak menurun dan curam gitu kan. Sampai pada depan bangunan yang lebih kecil ada sebuah tulisan. Tulisannya apa? Pondok Lali Jiwo. Tapi kita putus dulu nih. Karena jika dilanjut ini bakalan lama. Kita akan lanjut di part 2 dan kalian akan tahu apa yang terjadi pada Dimas. Apa yang ada di dalam Pondok Lali Jiwo itu dan perjalanan apa lagi yang akan ditemui oleh Tole di cerita part 2 nanti. Oke, mungkin kita harus putus di sini dulu. Putus cerita di sini dulu, kita sambung di part 2. Nah, jika kalian penasaran, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini biar channel ini lebih berkembang lagi untuk kedepannya. Dan jangan lupa penuhi komentar di bawah ya. Komentar di bawah apa yang terjadi pada Tole nantinya, apa yang akan terjadi pada Dimas nantinya, apa itu Pondok Lali Jiwo. Nah, di situ kalian akan mengetahui apa yang terjadi gitu. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Matur nuwun, sugeng rahayu semuanya. Semuanya di rumah tetap sehat selalu, dilimpahkan rezekinya dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Sekian dari saya, Balakarsa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di part selanjutnya.